Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke hari Kamis Pekan Paskah ke-7, tanggal 5 Juni 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30, dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai 11. Dan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita mendengar Yesus berdoa, kita seakan diundang masuk ke dalam hatinya yang terdalam. Dan dalam Injil hari ini, kita menyaksikan salah satu doanya yang paling indah. Doa Yesus bagi kita semua. Yesus berdoa begini, "Aku berdoa bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu." Yesus tahu betul betapa dunia ini mudah terpecah. Dia tahu bahwa bahkan di antara murid-muridnya ada perbedaan pandangan, ketakutan, dan kelemahan. Tapi alih-alih menyerah pada kenyataan itu, Yesus justru memeluknya dalam doanya kepada Bapa agar mereka semua menjadi satu. Inilah kerinduan Yesus, yaitu persatuan. Persatuan yang bukan hanya sekadar rukun, tetapi persatuan yang berasal dari kasih yang mengalir dari hati Allah sendiri. Kasih yang mempersatukan bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita saling mengasihi meskipun berbeda. Dan betapa indahnya doa ini dilanjutkan dengan kalimat yang menyentuh. Kata Yesus, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu." Persatuan itu bukan proyek manusia semata. Ia adalah buah dari kehadiran Allah yang hidup di dalam kita. Saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di bacaan pertama kita mendapati Paulus yang berada dalam situasi genting. Dia berdiri di hadapan mahkamah agama yang terbelah antara orang Farisi dan Saduki, dua kelompok yang berbeda keyakinan dan kepentingan. Dan menariknya, Paulus justru memanfaatkan perbedaan mereka untuk menyelamatkan dirinya. Tapi malam harinya, Tuhan menampakkan diri dan meneguhkan Paulus. Tuhan berkata, "Kuatkan hatimu." Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh perbedaan dan bahkan perpecahan, Tuhan tetap hadir. Bahwa bahkan dalam kekacauan, kasih dan rencana Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dan dalam situasi itulah kita diundang seperti Paulus untuk tetap teguh memberi kesaksian sambil terus merawat harapan akan persatuan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh suara, pendapat, dan kadang pertengkaran. Tapi justru dalam dunia seperti itu, doa Yesus hari ini harus menjadi denyut jantung hidup kita, agar kita semua menjadi satu. Di tengah keluarga kita, komunitas umat basis kita, umat kita, dan bahkan bangsa kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih yang mempersatukan. Dan kita tidak diminta melakukan hal besar, kadang cukup dengan memaafkan yang menyakiti, mendengarkan dengan hati yang terbuka, menahan kata-kata yang bisa melukai, memberi ruang bagi yang berbeda. Itulah cara kecil namun nyata untuk mewujudkan doa Yesus hari ini. Semoga seperti Paulus yang diteguhkan dalam malam gelapnya, kita pun diteguhkan oleh kasih Allah yang selalu hadir. Dan semoga dalam hidup kita yang biasa ini, dunia melihat bahwa kasih Allah sungguh nyata, karena kita hidup dalam kasih yang mempersatukan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.